insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Shalih Al-Hadrami hafizahullah taala. Kepada beliau kami persilahkan falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 29 Safar 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2014. Kita melanjutkan acara daurah kita dari kitab Syarah Thalathatil Usul atau Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, yang mana Rabu yang lalu adalah bagian yang pertama dan kita sudah membahas Al-Aslul Awwal dan al-aslu at-tsani. Landasan yang pertama yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala bil adillah, dengan dalil-dalil. Kemudian landasan yang kedua ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalil. Dan sekarang ini insyaallah kita masuk al-aslu at-tsalits, dan ini merupakan bagian terakhir daripada 2 hari kajian. InsyaAllah kita khatam kitab Syarah Thalathatil Usul hari ini, yaitu sampai pukul 5 sore nanti, sebagaimana tadi telah dijelaskan waktu-waktunya. Sekarang kita akan membahas tentang ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nanti pembahasannya meliputi kita mengenal beliau, juga pembahasan tentang hijrah, termasuk tentang safar atau tinggal di negeri kafir, dan juga pembahasan tentang taghut, apa itu taghut, macam-macamnya, dan bagaimana menyikapinya. Semoga pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang menguntungkan kita di dunia dan di akhirat, yang membawa faedah sehingga kita menjadi lebih baik lagi dengan adanya kajian seperti ini. Kemudian tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terselenggaranya acara ini, terutama juga dari ikhwan wal akhwat yang selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh, menjadi amal jariah yang ganjarannya terus mengalir sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang pertama ini, sesi pertama,
jam 8 sampai 9.15. Setelah itu tanya jawab 9.15 sampai 9.30. Pertanyaannya ditulis di kertas. Kita mulai saja kajiannya dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, ya muallima Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'allimna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Bismillah tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidq fil qawli wal 'amal. Di situ di bukunya terjemahan mulai dari halaman 213. Yang punya buku silakan dibuka. Mulai dari halaman 213. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya. Al-aslu at-thalith. Landasan yang ketiga yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ma'rifatu nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim, wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil, alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim adalah kabilah dari suku Quraisy, dan Quraisy dari bangsa Arab. Bangsa Arab adalah anak keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, kekasih dekat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam yang paling utama kepada Nabi kita ini dan juga kepada Nabi Ibrahim dan anak keturunannya alaihimus salatu wassalam. Walahu minal umri 63 sanah, minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 nabiyan wa rasula. Beliau sallallahu alaihi wasallam berumur 63 tahun. 40 tahun darinya sebelum beliau menjadi nabi, dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddaththir wa baladuhu Makkah wa hajara ilal Madinah. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan wahyu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Iqra, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan menjadi rasul dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muddaththir. Negeri asal beliau adalah Mekkah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Ba'athahu Allahu bin nadharati 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan dari kemusyrikan dan mengajak kepada tauhid. Ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
dan seterusnya. Itu dulu. Jadi ini satu permasalahan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita perlu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan belajar sirah Nabi adalah termasuk ilmu yang wajib. Kita ini wajib belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah para ulama sudah menulis buku tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk buku yang wajib kita miliki. Di perpustakaan rumah kita harus ada buku sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seharusnya di rumah kita itu ada perpustakaannya. Jangan sampai rumah kita tidak ada perpustakaannya. Sehingga para ulama mengatakan rumah yang tanpa perpustakaan ibarat tubuh tanpa ruh. Ya. Al-bait biduni maktabah kal jasad biduni ruh. Rumah tanpa perpustakaan ibarat tubuh tanpa ruh, kering, keronta, tidak bisa hidup, bahkan mati. Di antara buku yang perlu kita masukkan di perpustakaan rumah kita adalah buku sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini sudah banyak terjemahan-terjemahan. Di antara yang paling terkenal adalah kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, seorang ulama ahli hadis, ahli sejarah dari India, tapi beliau hidup di Timur Tengah, di Arab Saudi, dan alhamdulillah kami sempat bertemu dengan beliau. Karya tulis beliau ini memenangkan karya tulis ilmiah tentang sirah Nabi Muhammad SAW internasional yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami dan sudah diterjemahkan. Di antara terjemahan yang kualitasnya bagus, karena terjemahan itu macam-macam. Kita memilih yang amanat, menjaga keotentikan, tidak asal-asalan dalam menerjemahkan. Di antara yang terjemahannya bagus adalah yang diterbitkan oleh Darul Haq Jakarta dengan judul Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Ini bagus bukunya. Judul Arabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Ini perlu dibeli, bahkan wajib. Buku sirah itu wajib. Kita tidak mungkin memahami Al-Quran dengan baik dan benar kalau kita tidak belajar sirah. Sirah sangat membantu kita untuk memahami Al-Quran. Kemudian juga ada buku yang bagus lagi tentang sirah. Kelebihannya disebutkan faedah-faedahnya, fikih-fikihnya. Jadi tiap-tiap potongan cerita disebutkan fikihnya apa, pelajarannya apa. Yang berjudul Fiqhus Sirah, yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, yang diterbitkan oleh Darus Sunnah Jakarta. Nah, ini perlu dimiliki. Dan masih banyak yang lain-lainnya. Kaidah dalam membeli atau memiliki kitab itu menurut para ulama adalah la yughni kitabun an kitabin. Satu kitab tidak membuat kita merasa cukup dari kitab yang lainnya. Artinya bukan berarti kalau kita sudah punya buku sirah satu enggak perlu yang lainnya, bukan begitu. Karena setiap penulis buku sirah itu selalu di sana itu ada kelebihan yang tidak ada di buku yang lainnya, sehingga saling melengkapi. Saya sendiri dalam buku sirah ini paling senang, ini termasuk materi yang paling saya cintai karena membahas tentang orang yang paling kita cintai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika saya masih sekolah di Arab Saudi dulu paling senang beli buku sirah.
sehingga terkumpul berbagai macam penulis sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang benar, satu kitab tidak menjadikan kita merasa cukup dari kitab yang lainnya, karena masing-masing kitab mempunyai kelebihan. Yang ada di sini boleh jadi tidak ada di sana, yang ada di sana tidak ada di sini. Punya semuanya, tambah lengkap. Minimal 2 tadi itu. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Bagaimana mungkin kita akan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengenal beliau? Karena itu, kenapa sekarang banyak kaum muslimin yang mengidolakan orang-orang yang sangat tidak patut diidolakan. Mengidolakan orang-orang kafir, mengidolakan orang-orang fasik dan semisalnya. Kenapa? Karena yang mereka dengar, yang mereka baca, yang mereka pelajari hanya orang-orang itu. Sehingga yang ada di benaknya adalah orang-orang itu. Sehingga orang-orang itulah yang diidolakan, padahal mereka amat sangat tidak layak diidolakan. Coba kalau yang dibaca, yang dipelajari, yang didengar, yang dilihat adalah tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti siapapun yang mengenal beliau akan mengidolakan beliau, mencintai beliau, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi matannya telah dibacakan, matan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Thalathatul Usul, sama saja, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan di penjelasannya, syarahnya oleh Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dijelaskan, wa amma ma'rifatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fatadamman 5 umur. Adapun mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencakup 5 unsur. Tadi telah disebutkan. Di situ juga ada syarahnya. Unsur yang pertama adalah kita mengenal nasab beliau. Nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah disebutkan nasabnya, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim dari Quraisy. Quraisy dari bangsa Arab. Bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim Khalilullah alaihimus salatu wassalam. Dan Nabi Muhammad SAW ini oleh Allah dipilih dari nasab yang terbaik. Nasab yang terbaik, dari keluarga yang terbaik. Ibunya juga Aminah bintu Wahab, yang ketemu nasabnya dengan ayahnya di kakek yang kelima, Kilab, yang kemudian diketahui nama-nama sampai kakek yang ke-20, Adnan. Dan Adnan keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim. Intinya beliau ini mempunyai nasab yang terbaik. Memang di dalam Islam, apalah artinya nasab yang baik kalau orangnya tidak baik? Begitu kan? Bahkan ada ayat di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpuah-puah, macam-macam untuk saling mengenal. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang sahih, la fakhra li'arabiyyin 'ala a'jamiyyin wala li aswad 'ala ahmar illa bittaqwa. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Tidak ada kebanggaan antara orang Arab dan orang Ajam, non-Arab. Demikian pula orang kulit hitam dan kulit merah.
Kulit merah itu Persi. Tidak ada keutamaannya kecuali dengan takwa. Kamu semua anak cucunya Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah. Memang apalah artinya membanggakan nasab kalau orangnya tidak bertakwa. Tapi kalau orang itu bertakwa, berilmu, dan nasabnya nasab yang bagus, nah, dia punya nilai plus. Dia bertakwa, dia berilmu, nasabnya juga nasab yang bagus, punya nilai plus. Dan inilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian unsur yang kedua adalah kita mengenal usia beliau, tempat kelahirannya dan tempat hijrahnya. Umur beliau adalah 63 tahun. Beliau wafat usianya 63 tahun. Negerinya, tempat kelahirannya adalah Mekah. Dan tempat hijrahnya adalah Madinah. Ya, umurnya 63 tahun. Tempat kelahirannya dan negerinya adalah Mekah, tempat hijrahnya Madinah. Kemudian yang ketiga adalah mengenal tentang kehidupan beliau ketika menjadi nabi dan menjadi rasul. Yaitu beliau menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun. Karena beliau diangkat menjadi nabi dan rasul usia 40 tahun. Kemudian unsur yang keempat, dengan apa beliau menjadi nabi dan rasul? Di situ diterangkan menjadi nabi dengan Iqra, ketika turun di Gua Hira, yang ceritanya sudah terkenal. Yaitu malaikat Jibril datang membacakan Iqra ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Beliau menjadi nabi. Kemudian wahyu terputus beberapa waktu, lalu turun lagi yang kedua, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Nah, beliau menjadi rasul. Bedanya apa nabi dengan rasul? Perbedaan yang masyhur. Nabi itu oleh Allah Subhanahu wa taala orang laki diberi wahyu, ya, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan, diamalkan sendiri. Kemudian kalau rasul orang laki diberi wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan. Itu definisi yang masyhur, yang terkenal begitu. Nah, kalau gitu fungsinya nabi itu apa? Fungsinya nabi itu adalah untuk tetap menjaga kemurnian agama, sehingga agama tidak mungkin rusak di seluruh dunia ini. Lalu mungkin ada orang lihat, orang tanya, niru, seperti itu. Sebagian ulama yang lain menjelaskan nabi dan rasul itu sama. Sama-sama diberi wahyu, sama-sama diperintahkan menyampaikan. Cuman bedanya, kalau rasul membawa risalah yang baru, kalau nabi tidak, hanya meneruskan risalah rasul yang ada. Masing-masing pendapat itu punya hujjah. Sehingga dari definisi yang pertama tadi itu, setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Kemudian unsur yang kelima yang perlu kita ketahui tentang Nabi Muhammad SAW, dengan apa beliau diutus, mengapa beliau diutus. Ini penting, yaitu bahwasanya beliau Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengajak manusia kepada tauhid, la ilaha illallah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah,
dan memperingatkan manusia daripada syirik. Jangan menyekutukan Allah, jangan syirik. Nah, ini penting sekali. Karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita sebagai umat Islam wajib belajar ilmu tauhid. Wajib mengetahui apa itu syirik. Jangan sampai kita orang Islam tidak tahu tauhid, sehingga perbuatan-perbuatannya selalu melanggar tauhid. Lidahnya mengucapkan la ilaha illallah, perbuatannya membatalkan la ilaha illallah. Ini penting, penting dan penting. La ilaha illallah. Belajar tauhid dan juga belajar syirik supaya tahu untuk dijauhi. Karena banyak umat Islam yang masih tidak mengerti tauhid dan tidak memahami syirik sehingga terjerumus di dalamnya. Berapa banyak orang Islam bahkan yang mengaku sebagai tokoh Islam masih ikut-ikutan dalam acara seperti itu. Ikut-ikutan, ya. Apalagi sampai ada yang ceramah di gereja dan yang lainnya. Ya, ini semuanya merusak agamanya, merusak la ilaha illallahnya, merusak keislamannya. Rasulullah Muhammad SAW membawa syariat yang mengajak kita supaya kita keluar dari kesyirikan menuju tauhid, keluar daripada penyimpangan-penyimpangan menuju sunnah, keluar dari kebodohan menuju cahaya ilmu dan iman, keluar dari kemaksiatan menuju taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau Rasulullah Muhammad SAW, beliau di Mekah selama 13 tahun, kemudian di Madinah selama 10 tahun. Total dakwahnya 23 tahun, umur 63 beliau wafat, alaihi assalatu wassalam. Selanjutnya, wad dalilu qauluhu ta'ala, ya ayyuhal muddathir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wa ma'na qum fa'andir yundiru 'anis syirki wa yad'u ila tauhid. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang yang berselimut. Hai orang yang berselimut, bangunlah. Lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah. Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Di situ diterangkan, wa ma'na qum fa'andir yundiru 'anis syirki wa yad'u ila tauhid. Makna qum fa'andir, bangunlah lalu berilah peringatan, adalah memberikan peringatan tentang bahaya kemusyrikan dan mengajak kepada ketauhidan. Wa rabbaka fakabbir ay 'azzimhu bitauhid. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkanlah, artinya agungkanlah dia dengan cara memurnikan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka 'anis syirik. Dan pakaianmu bersihkanlah, artinya bersihkan amal perbuatanmu dari kemusyrikan. Warruzza fahjur, arruz al-asnam wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Perbuatan dosa tinggalkanlah, artinya perbuatan menyembah berhala tinggalkanlah, dan bebaskan dirimu darinya dan dari penganutnya. Ya. Mari kita lihat lagi penjelasannya. Ini dari surat Al-Muddathir. Beliau wajib menyampaikan, ya ayyuhal muddathir qum fa'andir. Ya. Memperingatkan manusia, mengajak kepada tauhid, membersihkan diri daripada kesyirikan-kesyirikan.
Kemudian di situ ada kata-kata wala tamnun tastaktir. Jangan kamu memberi tujuannya untuk mendapatkan lebih banyak. Nah, ini sering terjadi. Memberi seseorang dengan harapan mendapatkan balasan yang lebih banyak. Misalnya ada orang hendak bepergian, hendak safar, umroh, haji atau yang lainnya. Biasanya ada sebagian masyarakat memberi sesuatu. Memberi sesuatu aja sepele. Harapannya nanti dia pulang membawa oleh-oleh yang lebih banyak. Ini hukumnya adalah haram. Memberi seseorang harapannya adalah mendapatkan yang lebih banyak. Itu enggak ikhlas namanya. Kemudian juga perlu sabar. Di dalam dakwah ini perlu sabar. Kita tidak mungkin bisa berdakwah kalau tanpa kesabaran. Mencari ilmu perlu sabar, mengamalkan ilmu perlu sabar, mendakwahkan ilmu juga perlu sabar. Kemudian kalau kita lihat dari sirah Nabi Muhammad SAW, beliau mula-mula dakwah secara sirriyah, sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Karena Allah mengilhamkan kepada beliau untuk dakwah sembunyi-sembunyi, karena dakwah masih asing bagi orang-orang yang ada di Mekah. Dan orang yang paling beruntung langsung menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 4 orang. Mereka adalah manusia paling beruntung. Yang pertama-tama yaitu orang-orang yang ada di rumah beliau. Jadi ketika beliau dakwah langsung iman tanpa pikir-pikir dahulu. Yang pertama adalah istri beliau Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Yang kedua adalah sepupu beliau yang juga dalam pengasuhan beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga pembantu beliau dan juga orang yang sangat dicintai beliau, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari luar rumah beliau, yang pertama beriman adalah sahabat setia beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa anhum ajma'in. Ini 4 manusia paling beruntung, langsung iman tanpa pikir-pikir dahulu. Kemudian dakwah mulai menyebar secara perlahan-lahan. Terus banyak yang beriman, terutama dari kalangan al-fuqara wal masakin, kaum lemah. Kenapa yang paling gampang beriman itu fuqara wal masakin? Yang iman kepada Nabi bukan fakir miskin saja ya. Orang kaya juga beriman. Tapi yang paling cepat beriman pada saat itu adalah fuqara wal masakin. Kenapa? Karena orang fakir miskin itu enggak punya beban. Orang kaya masih punya beban, beban kekayaannya, gengsi dan yang lain-lainnya. Kalau orang fakir miskin enggak punya beban apa-apa. Fakir miskin dan hatinya baik, gampang untuk tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus 3 tahun beliau berdakwah, lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 214. Wa andir ashiratakal aqrabin, dan juga surat Al-Hijr surat 15 ayat 94. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Nah, beliau diperintahkan dakwah terang-terangan, ad-dakwah al-jahriyah, dakwah terang-terangan. Lalu beliau naik ke bukit Shafa, memanggil penduduk Mekah, dan beliau memproklamirkan bahwa beliau adalah utusan Allah untuk alam semesta. Pada saat itu yang menentang adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Ya, tabban laka sa'iral yaum alihada jama'tana, celakalah kau sepanjang hari hai Muhammad. Apakah hanya untuk keperluan ini kau kumpulkan kami semuanya? Ya, seperti itu. Lalu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada Abi Lahab wa tabb, dan seterusnya. Yang celaka adalah Abu Lahab, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Masad
Ya, mulailah dakwah terang-terangan. Dakwah al-jahriyah tentu ada benturan-benturan. Dihina, dicaci, difitnah, diintimidasi, diberi diberi tawaran macam-macam, harta, tahta, wanita dan yang lainnya. Semua itu tidak mengendurkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah jalan terus. Ya, dakwah jalan terus. Beliau tidak bisa diajak kompromi dalam dakwah ini. Hak adalah hak, batil adalah batil. Yang bisa menghentikan dakwah hanya satu, yaitu al-maut, kematian. Mati baru selesai dakwahnya. Dan alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Saya di Twitter nulis sirah Nabi ya. Insyaallah itu berlanjut, update terus sampai selesai. Di Twitter saya Abdullah Hadrami. Itu ada kajian sirah Nabi Muhammad SAW dan selalu update insyaallah sampai lengkap sirahnya. Sekarang sudah dapat 50 lebih. Ini penting supaya kita mengenal beliau dan supaya kita menjadi pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu selanjutnya, akhadha ala hada 10 sinin yad'u ila tauhid wa ba'da al-'ashr 'urija bihi ila as-sama'. Beliau mengajak kepada ketauhidan selama 10 tahun. Dan setelah 10 tahun beliau dimi'rajkan ke langit. Wa furidat alaihi as-salawatul khams, dan difardukan kepada beliau salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Beliau menjalankan salat di Mekah selama 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrah ila al-Madinah, lalu beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Ya, di situ diterangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhid di Mekah selama 10 tahun. Yang dimaksud 10 tahun di sini adalah 10 tahun sebelum ada ibadah. 10 tahun sebelum ada ibadah. Karena syarat ibadah itu baru ada di Madinah, kecuali sholat. Di sini diterangkan bahwasanya setelah 10 tahun dakwah terjadi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Allah memperjalankan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina, lalu ke Sidratul Muntaha, langit yang paling tinggi, ya. Lalu difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu. Nah, sekarang pertanyaannya, sebelum Al-Isra wal Mi'raj, apakah sudah ada salat atau belum? Di sini ada beberapa penjelasan dari para ulama. Asy-Syaikh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Raudhatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar menyebutkan, dan ini yang sering saya bawakan selama ini, sebelum Al-Isra wal Mi'raj salat sudah ada, yaitu 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu sore. Itu mirip dengan salat subuh dan salat asar. Nah, semenjak Al-Isra wal Mi'raj menjadi salat 5 waktu dengan tata cara seperti yang kita kenal selama ini. Itu penjelasan beliau, Asy-Syaikh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri, di dalam kitabnya Raudhatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar. Lalu dijelaskan oleh para ulama yang lain, di antaranya juga Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, berdasarkan hadits-hadits yang ada. Haditsnya itu yang pertama-tama hadits Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima, yaitu Ibunda Aisyah mengatakan, faradallahu as-salata hina faradaha rak'atain fil hadar was safar fa uqirrat salatus safar wa zida fi salatil hadar. Ini hadis Aisyah namanya. Allah menfardukan salat, ketika menfardukannya itu adalah dua.
Jadi sholat itu mula-mula 2 semuanya. Subuh, duhur, asar, isya, 2-2, maghrib tetap 3. Karena maghrib itu adalah witirnya siang. Jadi maghrib itu witrun nahar. Jadi mula-mula sholat itu 2 semuanya selain maghrib. Baik ketika mukim atau ketika musafir. Lalu bagi musafir setelah itu diberi keringanan. Musafir tetap 2. Nah kalau mukim sholatnya ditambahi, yaitu menjadi duhur, asar, dan isya menjadi 4. Subuh tetap 2, tapi bacaannya panjang. Maghrib tetap 3, karena itu adalah witirnya siang. Ini hadits yang pertama, hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadits yang kedua, hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, yaitu faradallahu salata ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil hadari arba'an wa fis safari rak'atain wa fil khaufi rak'atain. Allah menfardukan salat melalui lisan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang mukim 4 rakaat, untuk musafir 2 rakaat, pada waktu perang juga 2 rakaat. Ya. Seperti salat kita sekarang ini kan, duhur, asar, isya 4. Subuh tetap 2 tapi panjang. Maghrib 3 karena itu adalah witirnya siang. Adapun ketika musafir atau dalam keadaan khauf perang, maka dikosor, yang 4 menjadi 2. Lalu dari hadits-hadits ini para ulama memberikan kesimpulan. Nah ini kesimpulannya. Ini pendapat yang rajih berdasarkan dalil-dalil yang ada, yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dan yang lainnya ya. Jadi sebelum Isra wal Mi'raj, sholat itu sudah ada 1 hari 2 kali. Pagi 2 rakaat, yaitu sholat subuh. Sore 2 rakaat, yaitu sholat asar. Kemudian juga ada qiyamul lail. Qiyamul lail juga sudah ada saat itu. Setelah Isra wal Mi'raj, menurut penjelasan Syekh Utsaimin dan para ulama yang lain, sholat menjadi 5 waktu, tapi tetap 2 rakaat. Tetap 2 rakaat selain maghrib. Ya, jadi subuh 2, duhur 2, asar 2, kemudian maghrib 3 karena itu witirnya siang, isya 2, kemudian juga ada qiyamul lail. Ini berlanjut terus, berlanjut sampai hijrah. Nah, ketika setelah hijrah itu menurut para ulama, maka jumlah rakaatnya dirubah. Duhur, asar dan isya menjadi 4. Maghrib tetap 3. Subuh tetap 2 tapi qiraahnya panjang. Dan kemudian setelah itu bagi musafir diberi keringanan untuk mengqashar. Mengqashar artinya sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Ya, itu kesimpulan dari para ulama berdasarkan hadits-hadits yang ada. Jelaskan keterangannya? Jelas insyaallah ya. Mudah-mudahan jelas. Jadi di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah menunjukkan pentingnya sholat. Bayangkan ya, di Mekah belum ada ibadah, tapi sholat sudah ada. Sebelum Isra wal Mi'raj, sholat sudah ada. Setelah Isra wal Mi'raj ditambah lagi sholatnya. Sementara yang lainnya, zakat, puasa Ramadan belum ada, itu baru ada ketika di Madinah. Ini menunjukkan pentingnya sholat, urgensi sholat, ahamiyatus sholat. Sholat ini penting.
Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menfardukan salat 5 waktu, Allah manggil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Isra wal Mi'raj. Apakah Rasulullah melihat Allah? Ini para ulama beda pendapat. Tapi pendapat yang rajih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan mata hatinya. Itu pendapat yang rajih di antara pendapat yang ada. Melihat Allah dengan mata hatinya. Difardukan salat 5 waktu. Jadi salat ini penting. Bahkan sholat termasuk amududdin, tiangnya agama. Agama, rumah kalau tidak ada tiang, bangunan tanpa tiang roboh. Agama tanpa sholat roboh. Bahkan anak kecil umur 7 diperintahkan sholat. Umur 10 tidak mau sholat dipukul. Pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak melukai. Ini juga semuanya tentang pentingnya sholat. Bahkan banyak dalil yang menyatakan orang yang meninggalkan salat hukumnya adalah kafir. Terlalu banyak dalilnya. Bahkan juga termasuk wasiat Nabi Muhammad SAW terakhir menjelang wafat adalah as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Salat, salat, jaga salat, jaga salat, peliharalah salat. Dan juga berbuat baiklah kepada budak-budak yang kamu miliki. Ini menunjukkan pentingnya salat. Roh Nabi mau keluar itu wasiatnya adalah salat, salat. Ya, salat ini Masya Allah. Karena itu jangan sampai meninggalkan salat. Orang yang salat saja masih celaka kalau salatnya enggak benar. Bagaimana pula orang yang tidak salat? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat, yang lalai dari salatnya. Salat celaka karena lalai. Bagaimana yang tidak salat? Dan para ulama mengatakan seseorang dikatakan lalai dari salatnya itu mencakup 3 hal. Kriterianya ada 3. Yang pertama-tama salat waktunya tidak benar. Waktunya enggak benar, sudah keluar waktunya atau sebelum waktunya. Kemudian yang kedua, salat tapi ya, tidak khusyuk. Jadi pikirannya melayang-layang. Padahal orang dapat pahala dari salatnya tergantung kekhusyukannya. Kemudian yang ketiga, salat tapi tata cara salatnya tidak sesuai dengan sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukuknya enggak benar, sujudnya enggak benar, cepet-cepetan, tidak tumakninah. Yang mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, aswa'us sariqah alladhi yasriqu min salatihi la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha yanquru kama yanqurul ghurab. Ya. Pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri dari salatnya, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, mematuk seperti burung gagak mematuk cepet-cepetan. Dan beliau Rasulullah Muhammad SAW pernah melihat ada orang salatnya seperti itu, cepet-cepetan. Beliau mengatakan, lauma ta'ala hadha ma ta'ala ghairil millah. Kalau dia mati salatnya seperti ini, maka matinya dia adalah mati di luar agama Islam. Padahal salat. Bagaimana dengan yang tidak salat? Ya, itu tentang salat. Karena itu para nabi doa, Nabi Ibrahim doa, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan hamba mendirikan salat dan juga anak keturunan hamba mendirikan salat. Ini menunjukkan pentingnya salat. Dan kita juga ingin bahagia, hidup tenang, bahagia. Itu ada di dalam salat. Orang sekarang mencari bahagia melalui meditasi, yoga dan yang lainnya. Kita punya salat lebih dari itu. Ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk waktu salat, beliau panggil sahabat Bilal, beliau mengatakan arihna bis salati ya Bilal, wahai Bilal adzanlah kau, senangkan kami dengan salat. Dan beliau bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan permata hatiku ada di dalam salat. Jadi kalau kita ingin hidup tenang, tentram, damai, bahagia, sukses, salat yang benar sesuai dengan sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah beliau berdakwah 13 tahun di Mekah, maka beliau hijrah ke Madinah. Beliau hijrah ke Madinah. Lalu di situ ada pembahasan tentang hijrah. Ya. Kemudian juga syarah daripada Syekh Utsaimin agak panjang masalah hijrah itu. Mari kita lihat.
yaitu dimulai dari halaman 227. Wal hijratu al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Hijrah ialah perpindahan dari suatu negeri syirik ke negeri Islam. Wal hijratu faridatun ala hadhihi al-umma min baladis syirki ila baladil Islam wa hiya baqiyatun ila an taqumas saa'ah. Hijrah hukumnya wajib bagi setiap umat Islam dari negeri syirik ke negeri Islam. Kewajiban hijrah ini tetap berlangsung sampai hari kiamat. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat An-Nisa 97 sampai 99. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah luas sehingga kamu dapat hijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki maupun wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah, mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi ayat ini mengancam ya, orang yang tinggal di negeri kafir diancam dengan ancaman seperti ini. Ancamannya berat, harus pindah ke negeri yang tidak negeri kafir. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dalil yang lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Al-Ankabut ayat 56. Qala al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala berkata, sababu nuzuli hadhil ayah fil muslimin alladhina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullah bismil iman. Ayat ini turun kepada orang-orang Islam yang tinggal di Mekah dan tidak ikut berhijrah. Allah menyeru mereka dengan sebutan beriman. Jadi mereka enggak kafir ya, mereka beriman. Tapi mereka wajib berhijrah. Enggak berhijrah berdosa. Wad dalilu ala al-hijrah minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil atas wajibnya hijrah dari as-sunnah adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hijrah tidak terhenti sebelum terputusnya taubat, dan taubat tidak terputus hingga matahari terbit dari barat. Nah, ini pembahasan masalah hijrah. Mari kita lihat pembahasan masalah hijrah ini. Di situ disebutkan hijrah itu perpindahan dari negeri syirik menuju negeri Islam. Sebenarnya hijrah itu maknanya luas. Bukan pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi juga bermakna hijrah itu pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu hijrah dari syirik menuju tauhid, hijrah dari bid'ah menuju sunnah, hijrah dari bodoh menuju ilmu, hijrah dari maksiat menuju taat, hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Itu hijrah semuanya.
Tapi pembahasan di sini adalah tentang hijrah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Sebelum kita bahas lebih jauh, kapan sebuah negeri dikatakan negeri Islam? Nah, ini penting. Apa definisi negeri Islam? Definisinya apa negeri Islam itu? Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang definisi negeri Islam, yaitu sebuah negeri yang mana syiar-syiar Islam yang dohir, yang tampak di sana itu tersebar, tidak dilarang. Jadi tampak di sana syiar Islam yang dohir. Maksudnya apa? Maksudnya di seluruh pelosok negeri itu ya dikumandangkan azan. Di seluruh pelosok negeri itu ada sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Di seluruh pelosok negeri itu ada sholat Jumatan. Di seluruh pelosok negeri itu tidak dilarang mengamalkan ya amalan Islam yang dohir, puasa, sholat Id, zakat, haji, dan yang lain-lainnya. Inilah namanya negeri Islam. Jadi syiar yang dohir, yang tampak di negeri itu benar-benar tampak, enggak dilarang di seluruh pelosok negeri. Dari definisi ini, negeri kita Indonesia termasuk negeri apa? Negeri Islam. Karena di Indonesia ini seluruh syiar Islam yang dohir tampak, tidak dilarang. Ya, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke. Sholat 5 waktu ditegakkan di masjid. Jumatan ada, sholat Id ada, puasa enggak dilarang, zakat, haji semuanya. Berarti adalah negeri Islam. Walaupun secara hukum atau sistem yang dipakai bukan hukum Islam. Sistemnya sistem bukan Islam. Yang ada pembahasan tentang tauhid. Ya nanti ada pembahasan masalah tauhid. Sistemnya sistem tauhid. Hukumnya hukum tauhid. Tapi negaranya negara Islam. Dari definisi yang telah disebutkan tadi itu. Adapun kalau kita kembali kepada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu kan beliau berada di Mekah tertindas. Lah di Mekah syiar-syiar Islam enggak boleh tampak. Salat dipersulit, pokoknya sulit. Dipersulit mengamalkan Islam. Sehingga akhirnya oleh Allah diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Mekah saat itu adalah negeri kafir. Madinah negeri Islam satu-satunya. Sehingga semua orang harus hijrah ke Madinah. Harus hijrah ke Madinah. Harus hijrah. Yang enggak hijrah dosa. Kecuali yang tidak mampu. Ya, perempuan, anak kecil, orang tua enggak bisa hijrah, dimaafkan oleh Allah. Yang bisa hijrah harus hijrah. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan para sahabat dulu untuk hijrah luar biasa. Abu Salamah, Ummu Salamah dengan anaknya Salamah, Suhaib Ar-Rumi. Wah, luar biasa cerita-cerita tentang hijrah ini. Masya Allah. Kemudian sampai terjadi penaklukan kota Mekah. Mekah ditaklukkan tahun berapa? Tahun 8 Hijriah, penaklukan kota Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah, maka kota Mekah menjadi negeri Islam juga. Sehingga tidak wajib hijrah ke Madinah. La hijrata ba'dal fatah. Setelah penaklukan kota Mekah, tidak lagi wajib hijrah ke Madinah. Karena Mekah juga menjadi negeri Islam. Ya. Itu pembahasan tentang hijrah. Dan tadi dalilnya sudah disebutkan. Jadi kalau orang itu berada di negeri kafir, yang di sana itu syiar-syiar Islam tidak boleh tampak di seluruh pelosok negeri kafir ya. Nah, itu enggak boleh di sana, harus hijrah. Harus hijrah. Lah terus kalau orang
mau bepergian ke negeri kafir, boleh enggak? Di situ Syekh Utsaimin rahimahullah taala memberikan penjelasan. Ini penting ya, bagi orang yang hendak bepergian ke negeri kafir atau bagi orang yang hendak tinggal di negeri kafir. Ada as-safar, ada al-iqamah. Safar bepergian ke negeri kafir. Iqamah tinggal di negeri kafir. Bagaimana hukumnya? Beliau mengatakan hukmus safar ila biladil kufr, hukum bepergian ke negeri kafir. Nah, di situ ada di syarahnya ya. Itu ada di syarahnya, yaitu di halaman 231. Hukum bepergian ke negeri kafir. Beliau menyebutkan la yajuz illa bi thalathati syurut. Tidak boleh pergi ke negeri kafir kecuali dengan 3 syarat. 3 syarat. Ya, seperti Australia, negeri Islam atau kafir? Kalau kita kembali kepada definisi tadi, maka negeri kafir. Karena syiar Islam yang zahir, yang tampak di sana enggak tampak. Paling tampak di beberapa daerah saja, enggak di seluruh negeri. Ya, Australia, Belanda, kemudian juga Amerika dan yang lain-lainnya. Tidak boleh bepergian ke negeri kafir kecuali dengan 3 syarat. Asyaratul awal, syarat yang pertama, an yakuna indal insani ilmun yadfa'u bihi syubuhat. Ya. Hendaklah seseorang itu punya ilmu untuk memelihara dirinya dari syubhat. Jadi sebelum ke sana harus punya ilmu agama yang mantap dulu. Supaya kalau ada syubhat, hal-hal yang bisa membuat akidahnya goncang, keyakinannya goncang, dia bisa membantah, bisa menyelamatkan. Karena berapa banyak orang pergi ke negeri kafir, ilmunya enggak mantap, akhirnya akidahnya terpengaruh. Sebelum berangkat dia masya Allah ya, rajin beribadah kepada Allah, baik dan seterusnya, ngamalkan agama. Setelah di sana rusak, malah muji-muji orang kafir, pulang menjadi liberal. Berapa banyak yang seperti ini? Jadi sebelum berangkat punya ilmu dulu yang mantap, sehingga semua syubhat yang datang, yang membuat dia ragu-ragu bisa dia bantah. Bisa dia bantah. Kemudian asyartu tsani, an yakuna indahu dinun yamna'uhu minasyahawat. Yaitu dia punya agama yang kuat agar tidak terjatuh dalam syubhat, dalam syahwat ya. Kalau tadi syubhat yang membuat akidahnya itu rusak, sekarang ini syahwat. Jadi dia harus punya agama yang kuat, istiqomah, sehingga dia tidak terpengaruh oleh hal-hal yang memancing syahwat, hawa nafsunya. Yang namanya negeri kafir kan di sana itu pakaian perempuannya seperti itu. Ya, di sana itu pergaulan bebas. Lah kalau orang agamanya enggak kuat, dia akan terpengaruh. Sampai ada cerita ya, ada seorang pemuda yang soleh. Ini terjadi di Timur Tengah. Pemuda yang soleh, dia kaya raya. Pada waktu liburan diajak oleh temannya, ayo kita tamasya ke negeri barat waktu itu. Mula-mula dia enggak mau, oleh temannya diiming-iming, ya supaya tahu aja, ngambil pelajaran, ngambil ibroh dan yang lain-lainnya. Ya sudah, berangkat akhirnya. Ternyata di sana banyak hal yang bisa menimbulkan syahwat, hawa nafsunya, terutama godaan perempuan. Pakaian seperti itu, pelacuran juga bebas dan yang lain-lainnya. Dan dia uang ada. Akhirnya dia tidak kuat. Apalagi juga acara TV bebas, film-film bebas. Akhirnya dia punya uang, akhirnya dia main perempuan. Padahal seumur hidupnya belum pernah main perempuan. Akhirnya dia berzina. Pertama kali zina perdana. Dan setelah berzina itu dia menyesal bukan main. Setelah melakukan dia menyesal, nangis luar biasa dia. Menyesal. Akhirnya dia bilang kepada saya harus pulang sekarang.
Padahal masih ada tempo tinggal di sana. Enggak, pokoknya harus pulang karena dia menyesal. Pulang ke negerinya nangis terus pokoknya dia menyesal. Enggak pernah zina. Menyesal bukan main. Sampai ibunya heran. Kamu kena apa, Nak? Kamu kok nangis terus? Apa kau bunuh orang? Kata, saya lebih dari itu wahai ibu. Nangis terus pokoknya. Enggak mau makan, enggak enak, sampai kurus kering, sakit-sakitan dia. Menyesalnya bukan main. Sampai disebutkan dalam ceritanya, dia waktu itu membaca surat Al-Furqan tentang sifatnya ibadur rahman, ya, yang mana diantaranya adalah wala yaznun, mereka tidak berzina. Wah, tambah nangis dia. Hambanya Allah itu enggak zina, dia tambah nangis. Sampai dia ayat yang berbunyi illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang taubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu oleh Allah dosa-dosanya diganti dengan kebaikan-kebaikan. Sampai ayat ini mati dia. Subhanallah. Ya, ini bahaya pergi ke negeri kafir. Dia ini orang soleh, ngaji, ke negeri kafir rusak. Syahwat, ya syahwat, namanya syahwat. Ada hawa nafsu, musuh kita yang ada dalam diri kita. Itu yang kedua. Jadi punya agama yang kuat sehingga dia bisa menolak syahwat-syahwat hawa nafsu yang ada di sana. Kemudian asyartu ats-tsalits. Syarat yang ketiga an yakuna muhtajan ila dzalik. Dia membutuhkan, dia perlu ke sana. Ada perlunya. Seperti apa perlunya? Seperti perlunya itu untuk berobat. Ya, berobat kemana? Ke Singapura misalnya. Berobat kemana? Ke Australia. Untuk berobat perlu. Boleh. Tapi dengan syarat tadi loh ya. Syaratnya apa yang pertama? Ilmu untuk membantah syubhat. Yang kedua, agama yang kuat untuk membantah syahwat. Yang ketiga perlu. Atau juga termasuk perlu di sini adalah mencari ilmu. Mungkin dapat beasiswa ke sana, ya. Atau ilmu yang enggak mungkin dicari di negeri Islam harus ke sana. Jadi ada perlunya. Adapun kalau safar hanya untuk melancong saja, jalan-jalan, tamasya, dharma wisata, maka ini para ulama mengatakan hukumnya tidak boleh. Ini enggak ada perlunya. Bahkan ini juga menguntungkan negeri kafir itu. Mereka mendapatkan devisa. Apalagi perginya misalnya ya ke Thailand untuk melihat patung Buddha yang sedang ngeleset. Kan ada patungnya Buddha ngeleset itu kan. Nah, itu enggak boleh. Atau mungkin berdharma wisata ke Roma, ke Vatikan untuk melihat gereja di sana, enggak boleh. Ini akidahnya bisa rusak. Ini syubhat. Belum lagi nanti syahwat. Jadi melancong ke negeri kafir itu hukumnya menurut para ulama adalah dilarang karena bukan termasuk keperluan. Cukup melancong di negeri-negeri Islam aja udah banyak. Di Indonesia banyak tempat untuk berdharma wisata. Masih banyak tempat di Indonesia yang kita belum datang ke sana. Cari aja. Jadi kalau mau traveling di Indonesia aja. Cari tempat-tempat mana yang perlu dikunjungi daripada ke negeri kafir atau ke negeri Islam yang lainnya. Apalagi hanya kuliner ke negeri kafir. Sudah berlebih-lebihan. Itu tentang safar ke negeri kafir. Sekarang iqamah, tinggal di negeri kafir. Berarti safar tadi kan sebentar ya. Setelah selesai keperluannya pulang lagi. Tinggal di negeri kafir, oleh beliau dijelaskan harus ada dua syarat yang prinsip. Syarat yang prinsip, ya tinggal di sana. Berarti tinggal agak lama. Mungkin sebagai mungkin sekolah atau mungkin juga sebagai utusan negeri, ya jadi duta besar dan yang lain-lainnya. Syarat yang pertama adalah aman agamanya. Nah, ini penting, aman agama. Karena nanti jangan terfitnah, pulang dari sana malah muji-muji, oh, orang kafir hebat, orang Islam kalah. Pokoknya orang kafir segala-galanya. Orang ke Islam enggak ada apa-apanya. Padahal dia lupa ini adalah orang kafir. Ya. Kemudian ya aman agamanya. Dan beliau juga menjelaskan termasuk aman agama di sini, kita harus tetap menyimpan di hati kita perasaan benci kepada orang kafir. Jadi jangan pernah ada cinta kepada orang kafir. Karena enggak boleh cinta kepada orang kafir itu benci. Surat
Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil dan seterusnya sudah kita bahas yang lalu. Ya. Cinta kepada orang kafir enggak boleh. Jadi kita walaupun orang ini hebat seperti apapun, baik seperti apapun, ramah seperti apapun, ya. Ya kita katakan memang dia baik, dia ramah, dia bagus, tapi hati kita tetap benci. Kenapa? Karena ini adalah haddallaha wa rasulahu. Orang ini menentang Allah dan menentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti itu. Apalagi juga kalau kita bisa mendakwai, wah hebat. Jadi itu yang pertama, aman. Agama kita aman, berarti kita harus punya ilmu, punya iman, dan ada di dalam hati kita ini benci kepada orang kafir. Enggak boleh cinta kepada orang kafir, karena seseorang itu akan dikumpulkan dengan kekasihnya. Kumpul orang kafir, cinta orang kafir, dikumpulkan orang kafir. Yang kedua syaratnya adalah bisa menampakkan agama. Ya, sholat enggak dilarang, sholat jamaah enggak dilarang, Jumatan kalau ada juga enggak dilarang, zakat tidak dilarang, puasa enggak dilarang, haji enggak dilarang. Itu dua syarat prinsip. Setelah itu nanti ada perincian-perincian yang agak panjang dari Syekh Utsaimin. Kalau saya baca nanti khawatir malah membingungkan, karena perincian-perinciannya banyak. Ya, intinya adalah itu hukum safar dan iqamah tinggal di negeri kafir. Ya, itu dulu aja materi kita pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab sampai pukul 9.30. Pertanyaannya melalui kertas. Ya, ini ada pertanyaan. Ustadz, jika Indonesia bisa dikatakan sebagai negeri Islam, apakah penguasanya atau presiden Indonesia bisa disebut ulil amri? Ya, ini nanti aja pembahasannya. Ya. Ustadz, saya mau tanya, saya pernah mendapatkan nasihat bahwasanya kita harus selalu berhijrah. Namun pengertian hijrah di sini adalah senantiasa memperbaiki diri dari masa lalu yang buruk menjadi baik. Yang kedua, saya ingin bertanya tentang bid'ah. Sesungguhnya adakah bid'ah yang hasanah? Kata orang-orang yang menganggap demikian, hal ini diajarkan oleh Imam Syafi'i dan bagaimana menasihati saudara-saudara saya yang masih tenggelam dalam halal bid'ah. Kalau hijrah tadi sudah dijelaskan ya. Ada hijrah dari tempat satu ke tempat lainnya, ada hijrah dari keadaan satu kepada keadaan yang lainnya. Jadi memang hijrah enggak harus pindah. Hijrah bisa jadi enggak harus pindah tempatnya, bisa jadi pindah keadaannya. Dari syirik menuju tauhid, dari penyimpangan menuju sunnah, ya, dari maksiat menuju taat, dari jahil menuju cahaya ilmu, dari kegelapan menuju terang benderang. Kemudian mengenai bid'ah hasanah, kalau kata Nabi tidak ada. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Demikian pula sahabat Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah sesat walaupun manusia menganggap itu adalah baik. Jika di Amerika syiar-syiar Islam tidak dilarang, apakah Amerika boleh disebut sebagai negeri Islam? Kalau pertanyaan jangan jika seandainya jikalau itu disimpan aja. Ya. Kita enggak pakai jika, realita. Realitanya Amerika itu negeri kafir. Syiar Islam enggak tampak di sana. Paling-paling tampak di beberapa sudut saja. Tapi secara umum enggak tampak. Antum ke tempat satu, tempat sana enggak ada. Salat jamaah enggak ada. Orang Islam juga cuman sedikit.
Bukan masalahnya dilarang atau enggak dilarang, masalahnya itu syiarnya ada atau enggak di sana. Enggak ada syiar. Paling ada di beberapa tempat saja, terbatas. Yang dikatakan tadi syiar yang tampak di seluruh pelosok negeri. Syiar tampak, ada adzan, ada sholat jamaah, ada jumatan, ada sholat id dan yang lain-lainnya. Amerika seperti itu. Tidak, beberapa tempat saja. Australia juga beberapa tempat. Jadi individual, bukan secara menyeluruh. Apa hukumnya jadi TKW di Hong Kong, negeri kafir? Dan qadarullah di sana dapat hidayah dan bercadar, apa hukumnya? Dapat hidayah di negeri kafir memang sering terjadi. Tapi itu bukan berarti lantas bisa merubah hukum tidak boleh menjadi boleh. Yang rusak juga banyak. Yang pulang jadi orang baik ada. Yang pulang jadi orang rusak banyak. Seperti itu, realita ini. Bahkan pulang murtad banyak. Pulang murtad banyak di sana, nggak boleh sholat, makan babi dan yang lain-lainnya. Pulang murtad. Apa Islam itu? Jadi TKW menurut para ulama kalau berangkat sendirian itu nggak boleh. Kalau berangkat dengan mahramnya nggak apa-apa, tapi bukan ke negeri kafir. Kalau ke negeri kafir itu bahaya. Nanti sholat, ya mengamalkan Islam, pakai jilbab, atau juga makannya repot. Jadi TKW perempuan kalau kerja di luar negeri itu boleh selama negerinya negeri Islam dan disertai dengan mahramnya. Ke Arab Saudi saja tanpa mahram nggak boleh, karena dia di rumahnya orang sendirian, nggak aman. Nah kalau dengan mahramnya masih ada yang jaga, dengan suaminya, dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan pamannya, dengan bapaknya, seperti itu. Kalau ke Hong Kong jangan, ke negeri kafir jangan, walaupun dengan mahram. Ustadz, mengenai hijrah saat ini kondisi keamanan di negara-negara Islam terutama di Timur Tengah tidak kondusif karena konflik berkepanjangan. Sedangkan di beberapa negara kafir meskipun syiar zahir tidak bebas tapi keamanan cukup terjamin. Bagaimana kondisi seperti ini, Ustadz? Syukron. Ya. Ya itulah musibah yang menimpa umat Islam. Negara Islam cenderung kacau. Negara kafir cenderung aman, terkendali. Demikian pula, kira-kira apa sebabnya? Apa sebabnya kira-kira? Ada sebab yang prinsip. Kenapa orang Islam itu nggak bisa bersatu? Kenapa sulit bersatu? Kenapa selalu bertikai, ribut? Orang kafir kok sepertinya bagus, hukum berjalan, tertib, ya, tertata rapi negerinya. Kenapa? Di antara rahasianya, ini sir ya, sir rahasianya. Rahasianya adalah karena orang kafir itu tidak digoda oleh setan. Iya. Orang kafir enggak digoda setan. Orang Islam digoda setan. Karena setan punya tahapan-tahapan untuk menyesatkan manusia. Tahapan setan untuk menyesatkan manusia, tahapan yang nomor 1. Setan berusaha menjadikan manusia itu kafir. Kalau sudah dia kafir, maka setan enggak goda lagi, sudah istirahat sudah. Enggak digoda lagi oleh setan karena sudah kafir. Buat apa digoda, sudah kafir, sudah ahli neraka, temannya setan nanti. Jadi orang kafir enggak digoda oleh setan. Sehingga orang kafir berbuat baik itu gampang. Diatur gampang, tertib gampang, dan yang lain-lainnya gampang. Karena apa? Enggak digoda setan. Nah, orang Islam karena dia beriman digoda setan terus. Sholat pun enggak khusyuk. Kenapa? Digoda setan. Orang kafir ketika meditasi khusyuk sekali. Di gereja khusyuk. Kenapa? Enggak digoda setan. Buat apa setan goda mereka? Mereka sudah kafir. Setan sudah istirahat sudah. Ini rahasianya. Rahasia paling besar itu.
Jadi orang Islam selalu digoda setan terus. Jadi godaannya setan ya, nomor satu setan goda supaya manusia itu kafir. Kalau nggak berhasil, diajak nyimpang dari sunnah. Nggak berhasil juga, yang ketiga diajak berbuat dosa besar. Nggak berhasil, diajak berbuat dosa kecil. Nggak berhasil, diajak ya melakukan perbuatan yang mubah, boleh-boleh saja, sehingga dia meninggalkan banyak kebaikan. Nggak berhasil, digoda lagi mengerjakan perbuatan yang kurang afdol, sehingga dia meninggalkan yang lebih afdol. Yang terakhir, yang ketujuh, ini yang terakhir, ini tingkatannya Nabi yang terakhir ini. Digoda semuanya nggak bisa, maka diganggu. Setan mengerahkan bala tentaranya, manusia dan jin ganggu dia, difitnah, dicaci maki, diintimidasi, dibunuh, dipenjara dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya dia itu jerah, supaya dia mandek, supaya dia kapok, supaya dia tidak lagi mengamalkan agama, tidak berdakwah. Jadi tingkatan ini yang terakhir, tingkatannya para nabi. Namanya ubudiyatul muraghamah. Kita beribadah kepada Allah dengan cara mengecewakan para setan. Ayo kuat-kuatan. Istilahnya itu gitu, kuat-kuatan ayo. Kau fitnah, kau ini, kau itu, silakan kita jalan terus saja. Ini udah tingkatannya nabi nih, tingkatannya nabi. Digoda macam-macam, diganggu sampai dia jerah sudah. Nah, kita jangan mau kalah dengan setan. Terus sampai kita mati. Ini udah tingkatan paling tinggi. Ubudiyatul muraghamah. Jadi itu rahasianya kenapa negeri kafir itu kok tertib, negeri Islam kok enggak tertib. Salat bagi orang safar 2 rakaat qashar, bagaimana kita datang pada suatu majelis yang melaksanakan salat berjamaah sebagai orang mukim yang genap rakaatnya. Apakah kita bergabung dengan mereka atau salat sendiri? Kalau kita di masjid jamaah gabung, ya salatnya berarti genap itmam. Jangan salat sendiri. Kalau di masjid salatnya gabung saja. Apakah tinggal di daerah yang mayoritas non-muslim, namun di daerah tersebut tidak ada larangan menambahkan syiar Islam, tetap diperintahkan untuk hijrah, misalnya tinggal di Papua atau Flores? Tidak, kalau itu kan masuk bagian daripada negara Indonesia itu. Itu masuk dari bagian negara Indonesia. Iya. Masa di sana itu adzan nggak boleh? Masa nggak boleh di sana itu? Papua dan Flores, masa nggak boleh adzan? Boleh insyaallah adzan kan. Mungkin kalau terlalu besar speakernya yang ganggu, ya barangkali dilarang. Karena sebenarnya adzan dalam Islam itu cukup dengan suara aslinya. Ya misalnya naik ke ke menara, adzan dengan suara asli, teriak-teriak kayak zaman Nabi dulu. Itu boleh sudah, namanya boleh. Enggak harus dengan pengeras suara yang memang suaranya sangat keras sampai kadang ganggu orang. Apalagi dengan embel-embel yang lainnya. Sebelum adzan pakai ini itu, kemudian pakai yang ganggu orang nanti. Bagaimana dengan Pulau Bali yang ada di dalam negeri kita? Bali itu bebas mengamalkan Islam. Kalau Bali bebas, saya tahu sendiri kalau Bali. Kalau Papua dan Flores saya belum pernah ke sana ya. Kalau Bali saya berapa kali ke sana. Boleh di sana mengamalkan agama. Adzan di mana-mana, pengajian di mana-mana, salat 5 waktu di mana-mana. Walaupun memang di sana juga berhala di mana-mana. Ustadz, solusi untuk negara-negara Islam yang sedang terjajah itu sebaiknya hijrah atau tidak, mengingat jejak para nabi dan rasul juga hijrah. Nah, ini perlu diperinci dulu ya, negerinya seperti apa dulu. Kita nggak bisa bicara nanti disalahpahami.
konkret saja. Negeri mana misalnya? Rasulullah SAW ketika menjelang wafat yang diucapkan ummati ummati berarti tidak bersyahadat. Bagaimana jika ada pertanyaan seperti ini dari orang-orang yang semua didetailkan seperti ini? Enggak, Nabi sebelum wafat la ilaha illallah. Memang menyebut tentang salat, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Kemudian juga melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah dan yang lain-lainnya, tapi menjelang wafatnya adalah la ilaha illallah. Ya, ini pertanyaan mirip tadi, cuma ada tambahan. Kita tahu negara Indonesia adalah negara Islam. Bagaimana kalau kita pergi ke daerah-daerah yang tidak Islami, misal Bali? Apakah syarat 3 tadi tetap berlaku? Memang di Bali itu banyak fitnah ya, terutama di mana? Di tempat-tempat pantai-pantainya. Memang banyak fitnah. Sehingga kita juga harus mempunyai ilmu untuk membantah syubhat dan punya agama kuat untuk membantah syahwat. Karena memang di sana fitnah luar biasa. Fitnah. Ya. Kalau enggak kuat orang bisa terjerumus. Dalam Isra Mi'raj diperintahkan salat 5 waktu. Bagaimana salat Jumat yang menjadi pengganti salat zuhur? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, salat Jumat ada memang. Bahkan termasuk hari raya umat Islam sepekan sekali tiap hari Jumat. Dan hari Jumat itu banyak hadisnya. Banyak hadis tentang hari Jumat dan juga praktek Nabi Muhammad SAW tentang salat Jumat. Afwan Ustaz, bagaimanakah cara kita mencintai Rasulullah SAW yang sesuai sunnah? Ya, insyaallah nanti kita bahas ini. Dengan kemudahan dan kenyamanan perjalanan zaman sekarang ini, apakah jika tidak melaksanakan rukhsah atau keringanan dalam beribadah, salat atau puasa kita berdosa? Rukhsah keringanan, musafir mengqashar salat. Ya. Itu adalah rukhsah, ini adalah merupakan pemberian dari Allah. Dan Allah suka kalau pemberiannya itu diterima. Karena itu kalau kita musafir dan kita tidak sedang sholat berjamaah dengan orang mukim, dan kita berada bersama-sama orang musafir semuanya, maka yang afdal adalah sholatnya itu qashar, tapi tanpa jamak. Jamak itu kalau perlu saja. Jadi kalau perlu jamak qashar. Kalau enggak ada perlu nyantai aja, cuman qashar tanpa jamak. Seperti ketika jamaah haji berada di Mina. Di Mina itu qashar tanpa jamak. Zuhur pada waktunya 2. Nanti asar pada waktunya 2. Isya pada waktunya 2. Itu rukhsah, keringanan dari Allah. Keringanan dari Allah. Walaupun sekarang safar ini mudah, enggak masalah. Enggak masalah. Keringanan dari Allah, Allah suka kalau keringanannya diterima. Jika solusi di negeri kafir adalah hijrah, maka dakwah di negeri kafir tersebut bagaimana Ustaz? Kalau dakwah enggak apa-apa. Tadi kan diterangkan kan, tinggal di negeri kafir boleh dengan syarat. Dengan syarat tadi itu. Termasuk dakwah di sana boleh, Masya Allah, mereka membutuhkan dakwah. Dengan catatan kita juga mampu untuk tidak terpengaruh mereka. Ya, itu dulu aja. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada pukul 9.45. Jadi sekarang kita istirahat 15 menit, barangkali ada yang ke belakang.
Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.